Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa bawala, amma ba'da. La haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, terima kasih atas kehadiran jamaah dan santri-santri Al-Quds yang semoga tetap istiqomah. Dan kita berdoa semoga guru kita, kiai kita, Al-Hajj Mas Haji Nufin Tayudia, Allah kasih selalu kesehatan, Allah berikan keberkahan, keluarganya sakinah mawaddah warahmah, pondoknya semakin berjaya, semakin makmur, begitu juga dengan keluarga besar Al-Quds. Dan kita berdoa untuk Ibu Dwi Aryani binti Sukono, semoga Allah berikan kesehatan, Allah limpahkan kebaikannya, Allah berikan sakinah mawaddah warahmah, keluarganya soleh serta solehah, dan semua yang menjadi hajatnya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dengan kita semua. Ala hadhihi niyyah bi ajli salamah wal barakah bi jahi sayyidi wa habibi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa jami' auladihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi kiram ila yaumil qiyamah. Syai'un lillahi lana wa lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ba'd. Majelis hadis Al-Ma'had Al-Quds, Ma'had Al-Quds li tahfidzil Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita awali ngaji kita malam hari ini dengan bersama-sama mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih lanjut hadis yang ke-6 halaman 28. Betul ya? Dah, dua kitabnya. Kemarin sampai ada orang bertanya kepada Rasul tentang dia berburu pakai anjing, gitu ya. Pas waktu ngelepas anjingnya, orang tersebut baca bismillah. Tapi kemudian di tengah perburuannya dia dapati ada anjing lain yang juga ikut nangkep. Pertanyaannya, dia bingung. Ini yang dapetin hewan buruan, anjing saya yang sudah saya lepas dengan bismillah, atau anjing lain yang sudah ada di situ yang saya nggak tahu siapa yang melepasnya, apalagi dibacain bismillah atau tidak ketika melepasnya. Maka ketika dia bertanya itu, Nabi jawab, jangan dimakan. Itu kemarin ya, la ta'kul, jangan kamu makan. Innama sumiyat ala kal, innama samaita ala kalbika walam tusam ala ghairi. Sesungguhnya yang kamu ucapkan bismillah itu anjingmu. Anjing yang lain belum tentu diucapkan bismillah. Kamu gak mau ucap bismillah untuk anjing yang lain. Iya, kalau yang makan atau yang nangkep adalah anjing kamu. Kalau bukan, maka menjadi haram. Lo karena nggak tahu anjing mana yang sudah nangkep buruan itu, ini masuk dalam perkara subhat. Lo karena subhat, untuk menjaga kehati-hatiannya, kata Nabi, tinggalkan. Fa'aftahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi syabhatin atau bisyubhatin aidan khaufan min ayyakunal kalbu alladhi qatalahu ghairu musmiyin alaihi. Kenapa? Karena Nabi kemudian memfatwakan hal itu merupakan masuk wilayah subhat. Khaufan, khawatir, min ayyakunal kalb,
kalau kan anjing itu yang membunuhnya adalah alladzi qatalahu ghairu musmiin alai. Yang bunuhnya bukan anjing yang disebutkan, bukan anjing yang disebutkan bismillah. Deal? Subhat kan berarti kan? Ya kita nggak tahu pasti nih, ini yang mana gitu. Berhubung nggak tahu pasti, maka kemudian suruh ditinggalkan. Faka'annahu ahalla li ghairillahi ibi. Maka hal itu seperti hewan yang mati atau disembelih, atau faka'annahu uhilla li ghairillahi bi. Dia seperti hewan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah. Di Quran ada kan? Ya, wa qala Allah Ta'ala fi dzalika wa innahu lafis. Ada ayat Qurannya itu apa? Lafis kok. Jangan makan makanan yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya, karena itu merupakan tindakan kefasikan. Fakana fi fityahu sallallahu alaihi wasallam dilalatun alal ihtiyati fil hawadis wan nawazili al muhtamalati lil tahlil wat tahrim li istibahi asbabiha. Maka di dalam memfatwakan itu, ya, ketika Nabi memfatwakan hal tersebut, fakana fi fatwahu sallallahu alaihi wasallam, maka ada dalam fatwanya Nabi itu menunjukkan bahwa hal itu adalah dilalatun, dalil alal ihtiyati, atas kehati-hatian, fil hawadis, dalam hal ya yang dapat terjadi, atau an-nawazil, terjerumus tuh jatuh pada al-muhtamalat lit tahlil wat tahrim, sesuatu yang samar antara yang haram dan yang antara yang halal dan yang haram. Jadi fatwanya itu supaya orang yang kena khitab itu tidak jatuh pada keraguan-raguan, pada kesamaran bahwa ini belum jelas halal atau haramnya. Ya. Jadi ya udahlah, daripada kamu bingung gara-gara ini subhat, lebih baik ditinggalkan. Nah terus ya udah berburu aja lagi. Ya, ambil lagi anjing kamu, terus lepas lagi dengan bismillah. Terus ikutin sampai benar-benar kamu yakin waktu dia nangkep itu tidak ada anjing lain atau hewan pemburu lain yang ikut nangkep hewan buruannya. Yang itu aja yang dimakan. Ya gitu kan? Ya. Jadi ada kisah itu, ada santri nanya ke kiainya tentang kepiting sawah, atau kepiting sawah, yuyu ya? Nah, kepiting sawah. Ditanya, Pak Kiai hukumnya apa? Makan kepiting sawah. Pak Kiainya tuh nggak jawab. Ya kan dia pikir, mau santri, susah-susah bilang. Terus apa? Dia tanya, di rumah kamu masih ada empang? Ada. Ikannya ada? Ada. Di rumah kamu masih ada ayam? Ada. Bebek ada? Ada. Kamu habisin dulu ikan di empang itu, habisin dulu ayam sama bebek kamu itu, baru nanti nanya tentang kepiting. Lo ngapain nanya-nanya kepiting? Ayam yang jelas-jelas yang halal, yang jelas-jelas punya kamu, jelas-jelas nggak masalah untuk dimakan kok, malah nanyain yang lain. Kayaknya gitu kan? Udah, nggak usah mikirin yang itu. Kalau udah gak ada lagi tuh baru nanti kamu tanyain itu. Untuk sementara makan aja di empang itu. Ya, makan aja di empang, yang di empang itu. Ya. Gitu ya. Karena ketika bicara itu nanti ini amfibi apa enggak? Wah macam-macam lah. Ya jelas amfibi nggak boleh dimakan, keras. Teng baja mau dimakan. Teng baja mau dimakan, ya nggak boleh makan makanan amfibi. Wahada. Kenapa begitu? Liistibahi asbabiyah, disebabkan adanya kesamaan dari sebab yang mau dikonsumsi. Kan yang mau dimakan hewan yang diburu. Ya. Pertanyaannya, sebabnya hewan itu dapat adalah karena
dibunuh oleh hewan buruan, kan gitu ya. Nah, tapi yang menyebabkannya itu nggak jelas. Hewannya mah mati, sama-sama mati dan sama-sama diterkam oleh anjing. Lalu pertanyaannya, ini anjing yang mana yang nerkam? Nah, sehingga kemudian yang menyebabkan dia mati itu samar antara anjing yang halal atau anjing yang haram. Maksudnya halal untuk dipakai berburu, haram untuk dipakai untuk berburu karena tidak disebutkan nama Allah gitu. Bukan anjingnya halal, anjingnya haram gitu, bukan. Ya. Deal gitu ya. Wa hadza makna qaulihi sallallahu alaihi wasallam da ma yaribuka ila ma la yaribu. Ini merupakan dan ini adalah makna dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tinggalkan apa yang ragu-ragu padamu kepada sesuatu yang tidak membuat kamu ragu-ragu. Da ma yaribuk ila ma la yaribuk. Tinggalkan yang ragu-ragu kepada yang tidak ragu-ragu. Jadi harus mengerjakan sesuatu itu dengan penuh keyakinan. Wa qala ba'dul ulama, sebagian ulama berkata, al-mushtabihat salah satu aqsamin. Al-mushtabihatu salah satu aqsamin. Hal yang subhat itu atau kesyubhatan itu ada tiga bagian, tiga bentuk, tiga aqsam. Minha ma ya'lamul insanu annahu haramun thumma yashukku fihi hal zala tahrimuhu amla. Yang pertama, bagian yang pertama, ada orang yang tahu bahwa hal itu adalah haram. Kemudian dia ragu apakah summa yashukku, kemudian dia ragu fihi dalam masalah yang haram itu hal zala tahrimuhu amla, apakah pengharaman atau keharamannya sudah hilang atau belum. Ya. Apa contohnya? Kalladzi yuhramu alal mar'i akalahu qabla zakati idza syakka fi zakatihi lam yazal at-tahrimu illa biyaqiniz zakat. Seperti yang tadi itu, seperti pengharaman atas seseorang memakan yang belum disucikan zakah. Qabla zakah. Zakah itu bukan apa namanya? Zakah itu terlatih, ya, cerdas. Apa namanya? Kalau hewan apa hewan? Kalau hewan pinter itu apa namanya? Terlatih ya. Terlatih ya, hewan terlatih. Yang ayat Qur'annya wa ma akalas sabu illa ma zakkaitum bi, kecuali hewan yang memang betul-betul terlatih. Loh, kalau hewan yang benar-benar terlatih itu bisa dipakai untuk berburu. Kalau hewan yang tidak terlatih nggak bisa dipakai berburu. Artinya begini, buruan yang ditangkap oleh hewan yang tidak terlatih dengan baik untuk berburu itu hukumnya bangkai. Gitu. Ya. Paham ya? Termasuk hewan yang haram dimakan. Tetapi kalau dia udah terlatih, hewannya udah terlatih, maka dia boleh selama ketika syaratnya waktu ngelepasnya dengan menyebut nama Allah misalnya. Terus ukuran terlatih itu apa? Ukuran terlatih itu dia memang betul-betul hewan itu difungsikan untuk berburu. Sehingga kalau dia disuruh berdiri, dia berdiri, disuruh duduk, dia duduk, disuruh kejar, dia kejar, disuruh berhenti, dia berhenti. Ya, itu ukuran hewan itu betul terlatih. Jadi kalau dia betul-betul hewan itu terlatih, begitu dia nerkam hewan, stop kata tuannya, berhenti dia.
bisa-bisa hewan itu yang diterkam itu tidak sampai mati. Karena terlatih. Ya kecuali nggak disuruh stop. Tapi kalau nggak terlatih, maka hewannya tidak boleh tidak dimakan lah. Hewan yang dibunuh atau ditangkap oleh hewan buruan yang ditangkap oleh hewan yang belum terlatih, hukumnya haram. Udah jelas nih haram, ya, udah jelas haram. Terus orang itu bingung, ya. Qabla zakat. Idza syakka fi zakatihi lam yazal at-tahrim illa biyaqinis zakat. Ya. Kalau dia ragu dalam masalah keterlatihannya, keterampilannya hewan itu, maka tidak hilang keharamannya. Maksudnya begini, jangankan dia tidak terlatih, yang punya hewan ragu saja bahwa hewan ini belum terlatih, dia haram. Artinya dia harus betul-betul yakin, illa biyaqiniz zakah, kecuali dia betul-betul yakin bahwa ini hewan pemburunya betul-betul sudah terlatih. Menurut lah ya. Menurut gitu. Memang betul-betul difungsikan untuk berburu. Wal aslu fi dzalika hadisu adiyin al-mutaqaddam dzikru. Asalnya atau dalilnya adalah sebagaimana hadis yang di atas tadi, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Adi, ya, yang sudah disebutkan terdahulu. Al-mutaqaddam yang terdahulu, dzikruhu sudah disebut penyebutan. Itu yang pertama. Wa aqsu zalik iyakuna syai'u halalan fayashukku fi tahrimihi karajulin lahu zaujatin fasyakka fi talaqiha au amatin fayashukku fi ataqiha famakana min hadzal qismi fahuwa alal ibahati hatta ya'lama tahrimahu. Yang kedua, sebaliknya lawan yang tadi. Aksu itu artinya lawannya, sebaliknya. Au bil akas atau sebaliknya. Kalau yang tadi, yang nomor 1, jelas keharamannya, terus ragu, udah hilang apa belum? Khamar, air perahan, bukan khamar figur ya, air perahan, air fermentasi, sudah sempat berubah menjadi khamar, ya. Terus yakin haram ya. Nah, terus sama dia dikepar, ya dibuka gitu tuh, ya. Dengan harapan nanti unsur khamarnya, unsur alkoholnya hilang, misalnya gitu, ya. Cuman dia nggak yakin, udah hilang belum ya, gitu, iya kan? Karena asalnya posisinya dari haram, maka kemudian kalau dia masih ragu bahwa ini udah hilang belum keharamannya, maka tetap nggak boleh diminum. Karena asalnya haram. Gitu ya. Kan bisa saja ini didiemin sekian lama, kemudian jadi kayak air biasa kan? Kalau nggak basi sekalian. Iya. Tutup lagi. Kalau nggak tambah ganas. Ya kalau nggak tambah ganas. Enggak, dia akan tambah ganas kan kalau ditutup. Ya kan ya? Iya. Kalau dibuka akan tambah habis untuk diminum. Yang kedua, ini yakin halal, posisinya halal, tapi ragu tentang bukan ragu tentang halalnya. Ragu jangan-jangan ini nggak boleh, jangan-jangan nanti menjadi haram. Seperti karojulin lahu zaujatun, seperti seorang laki-laki yang punya istri, fasyakka fi talaqiha, maka dia ragu, ini udah saya talak atau belum. Ini kan sembarangan kan? Ini istri saya apa bukan? Ya maksudnya ini istri saya yang kemarin ini udah saya talak apa belum ya gitu. Dia ragu. Saking banyaknya istrinya. Ya nggak ngerti. Pikirannya tuh banyak terus gitu loh. Apa-apa banyak aja. Kayaknya efek makan bebek bakar ini kayaknya. Atau dia ragu istrinya ini masih budak atau sudah dia merdekakan. Ya.
Famakana min hadzal qismi, maka dalam kondisi atau jenis yang ini, fahuwa alal ibahah, maka dia masuk dalam kategori boleh, hal yang mubah, hatta ya'lama tahrimahu, sampai dia betul-betul ketahui bahwa dia itu adalah haram. Ini istri saya. Oh, yakin kan istri saya kan? Cuman kemarin udah saya talak apa belum ya? Sikat, Bay. Karena udah halal. Ya memang posisinya halal. Karena posisinya halal. Kecuali dia yakin sudah ditalak. Ya, wah, talaknya ragu-ragu kok. Deal? Wal aslu fi hadza hadisu Abdullah bin Zaid. Dasarnya adalah hadis Abdullah bin Zaid fi man syakka fil hadas ba'da an tayaqqanat toharoh, tentang masalah orang yang ragu apakah dia sudah berhadas sesudah yakin bahwa dia sudah bersuci. Saya udah wudu, terus yakin saya udah berhadas atau belum. Tadi ngentut apa enggak, tapi posisi udah wudu, maka kalau dia posisinya yakin maka tetap dalam keadaan wudu. Wal qismu tsalis, bagian yang ketiga, ayyashukka fi syai'in fala yadri ahalalun am haramun. Ada orang yang ragu tentang sesuatu dan dia tidak tahu, fala yadri ahalalun am haramun, apakah yang sesuatu itu halal atau haram. Wa yahtamilul amroini jami'an, dalam satu masalah itu terbuka peluang memungkinkan samar pada dua perkara sekaligus, mungkin halal, mungkin haram. Wala dilalatun ala ahadihima, tidak ada dalil sama sekali, entah dalil yang menunjukkan haram maupun dalil yang menunjukkan halal. Dalam kondisi seperti ini, fal ihsanu at-tanzi atau fal ahsanu at-tanzi, maka yang paling tepat untuk menetapkan hal ini adalah at-tanzi, meninggalkan semuanya. Udah, gak usah lah, cari aja yang lain. Kama fa'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam fit tamrati as-saqitati hina wajadaha fi baitihi, seperti tindakan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada kurma yang jatuh nggeletak di rumah Nabi. Terus kata Nabi, faqala laula anni akhsha an takuna min shadaqati la akaltuha. Kalaulah bukan karena saya takut itu kurma merupakan antakuna minas shadaqah, merupakan bagian dari zakat, sungguh akan aku makan. Takutnya bagian zakat. Iya, kenapa? Karena Nabi haram. Karena Nabi tidak boleh makan zakat. Nabi dan Ahlul Bait tidak boleh menerima zakat. Gitu ya. Kormanya halal. Tapi status nabinya. Ya, kormanya halal. Tapi Nabi nggak tahu ini barang zakat apa bukan. Yang kalau dia zakat, Nabi haram. Ya, iya nggak? Benar. Iya. Maka kata Nabi, udahlah nyari korma yang lain aja, jangan yang ini. Yang jelas memang betul-betul tidak ada kemungkinan dia merupakan zakat. Itu. Deal. Ada kan ulama Nabi itu ada proposal kan? Jangan nyindir. Mentang-mentangan itu kamu buat proposal. Aku juga. Kan kadang-kadang apa tuh? Nggak tahu saya kalau santri Al-Quds gitu. Cuman kan misalnya ya bujang-bujang mahasiswa misalnya, kan suka tanya tuh, apa biasanya pertanyaannya kalau sama Ustaz, hukumnya pacaran apa ya gitu kan? Nah, mesti itu pasti pertanyaannya tuh, ya kan? Ya ahlinya berarti nganggur barusan. Ustaz, kalau pacaran hukumnya apa? Kan, gitu. Kan biasanya kalau kiai jawabnya haram, ya gitu.
Terus kalau pacaran dari apa? Pacaran. Terus nanti dia ngeles, Ustadz, kalau hukumnya pacaran jarak jauh apa hukumnya? Pacaran jarak jauh apa hukumnya? Haram kata Ustadznya kan, misalnya gitu. Kalau dekat harum kalau dekat. Ya kalau dekat harum pacarnya. Kan subhat. Ya, pacaran hukumnya haram misalnya. Kalau jadi jauh kan subhat itu. Mau dibilang pacaran jauh gitu. Iya enggak? Nah, kan gitu. Terus nanti dia akan, karena dia akan berdalil itu. Dia akan berdalil. Kan nggak pernah ketemu Ustaz. Jangankan mau pegangan tangan, jangankan mau ngobrol berduaan, jangankan mau terkena la yakhluwanna ahadukum. Ya, janganlah dua orang di antara kamu menyendiri bersama. Dan yang ketiga adalah setan. Inilah syaiton saliso misalnya. Kecuali yang ketiga adalah setan. Kan jauh Ustaz. Itu video call juga enggak kok, cuma tulis-tulisan doang. Biasanya dalilnya tuh banyak banget tuh. dari Ya. penghalalan. Iya, ya maksudnya kayak gitu. Dia ragu antara ini halal apa. Maka kemudian apa sikap yang harus diambil? Ya kan gitu kan? Kalau yang harum tadi haram. Ya yang harum tadi haram. Gua deket kecium parfumnya ya haram. Ya enggak? Ya, kalau yang jauh terus pakai dalil-dalil sekian banyak itu loh. Kita cuma bantu-bantuan ini kok Ustaz, bantu-bantuan saling cari bahan penelitian gitu. Allah, gombal. Ya, dalam konteks ini maka yang paling tepat adalah atan juga tinggalin aja lah. Tinggalin. Maksudnya tinggalin jarak jauhnya. Nyari yang dekat. Nikah maksudnya. Jauh. Iya, kalau udah kebelet tak tahan lagi ya. Nikah. Kalau masih belum sanggup puasa. Ya masyarus sabab man istata'a minkumul ba'a fal yatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Wa man lam yastati falaihi bisyam bisaum. Tahu bisyam. Siap. Fa innahu lahu wija. Sama tadi. Akal Tuhan itu Pak. Ya akal. Jadi Nabi luar biasa hati-hatinya. Wa amma inna jawaza taqyidi ma turja'u indahu bi amrin mauhumin la aslalahu. Adapun wa amma in jawaza naqidha ma turja'u indahu bi amrin mauhumin la aslalahu. Apabila ada orang yang jawaza berlebihan taqyidi ma turja'u indahu, berlebihan dalam menjaga sesuatu yang harus diperjelas bi amrin mauhumin, dengan sesuatu yang samar, la aslalahu, yang tidak ada dasarnya. Jadi ada orang yang berlebihan, sikap hati-hatinya berlebihan, terus kelewatan lah ya. Yang saking kehati-hatiannya berlebihan itu, dia sampai menyulitkan diri dia sendiri. Padahal tidak ada dasar yang mendukung kehati-hatiannya itu. Kalau Nabi kan ada dasarnya. Hati-hati, jangan-jangan zakat, dan zakat tidak boleh untuk ahlul bait misalnya gitu. Tetapi ini enggak, ada orang yang hati-hatinya tuh berlebihan, was-wasah. Ini nanti begini apa enggak ya? Ini begini apa enggak? Padahal yang nanti begini yang enggaknya itu enggak ada petunjuk sama sekali. Maksudnya tuh enggak ada instrumen apapun yang mengarahkan kepada itu. Kalau di sini contohnya katarki istimali ma'in baqin ala awsafihi mukhafatan bitaqdiri najasatin
waqa'at fi, seperti meninggalkan menggunakan air yang tersisa, ya, tarki istimali ma'in bakin, meninggalkan untuk menggunakan air yang tersisa ala ausofihi, dari sifat aslinya, ya, sifat aslinya masih suci loh, ya, ada sisa air, suci aslinya, ya, masih dalam keadaan asli sifatnya, yaitu suci, tapi dia nggak mau pakai dengan alasan mukhafata taqdiri najasatin waqa'at fi, dengan takut jangan-jangan ada najis yang jatuh ke sini yang saya nggak lihat. Padahal nggak ada bukti sama sekali, kecuali ya di sini warnanya berubah kelihatan, gitu ya. Banyak loh ini, banyak yang kejadian seperti ini. Au katarki sholati fi maudhi'in la asara fihi mukhafatan ayyakuna fihi baulun qad jaffa, atau orang meninggalkan sholat di satu tempat, ya, yang suci, yang tidak ada bekas apapun di situ, tapi dia nggak mau sholat di situ. Kenapa? Mukhafatan, dia khawatir bahwa jangan-jangan ada bekas kencing yang udah kering. Padahal dia ngelihat enggak orang kencing di situ, ya. Banyak gitu ya. Soal situ, ini kan banyak orang lewat. Jangan-jangan tadi ada orang lewat. Apalagi contohnya, pakai celana, bawahnya agak kotor dikit. Jangan-jangan tadi waktu lewat nyemper kena tai kucing segala macam. Padahal di motor aja dari tadinya. Kan gitu kan? Saya ganti nih, jangan-jangan kebanyakan. Jangan-jangan kalau jangan-jangan Jawa enak, sayur. Au ka ghusli saubin, atau dalam konteks mencuci baju, ya, mukhafata isobati najasatin lam yusyahidha nahwa dzalik, atau apa nih ya, coklat ya, Kayaknya jangan-jangan kayak Ibra ya, misalnya gitu, gede banget ya sini. Cuci bajunya, ini coklat, jangan-jangannya banyak banget. Ya, padahal tidak ada petunjuk sama sekali yang menunjukkan ke arah kekhawatiran dia. Maka bagaimana ini kata ulama? Fahada yajibu alla yaltafita ilaih. Dalam konteks ini maka kamu wajib tidak mengikuti keraguan-raguan itu. Maksudnya jangan ke arah situ. Tinggalkan keraguan-raguan itu. Jangan ikutin pendapat itulah gitu. Jangan yang. Kenapa begitu? Fa inna tawaqqufa li ajli dzalik, karena orang yang tawakuf ngikut kondisi yang seperti itu, memperturutkan kewaswasahannya itu, kekhawatirannya itu, ya, fi dzalika tajwiz, ya, dalam konteks berlebihan itu hawasun merupakan hawas itu bukan halusinasi, ya, hayalan dia. Ini jangan-jangan kemana-mana kan dia mikirnya kan. Wal wara'u minhu waswasatu syaitan, dan warok yang seperti itu merupakan bagian dari setan. Kan katanya gini, kalau meninggalkan yang ragu-ragu bentuknya merupakan warok. Tapi kalau kamu meninggalkan yang ragu-ragu karena bisikan setan itu tidak disebut warok. Id laisa fihi min makna as-subhat syai'un wallahu a'lam. Karena hal itu tidak ada sedikit pun unsur subhatnya. Ini sholat di sini, kamu nggak pernah ngelihat ada yang kencing di sini, ya sholat aja di sini. Kalau mau sholat, jangan-jangan tadi Ibra kan lewat sini, Ibra main ke sana, jangan-jangan dia ngencing, belum cebok, lewat sini, nginjak ke sini, itu, waduh, hancur kita, habis kita.
injek sini, Iblat di sini, yang kena sih di sini. Tapi kan Mas Habib lewat sini, keinjek sama kaki Habib jalan ke sana, kena juga di situ. Wah. Itulah masuk masjid terus kemudian dicuci masjidnya. Iya kan? Ada orang kan masuk masjid, cuci masjidnya. Saya pernah sholat, saya lihat masuk, waduh, salah masuk masjid nih saya bilang. Kayaknya dipel bekas saya ini. Udah, diminta kalau ulang semua gini. Biarin semuanya. Pegang-pegang. Jarang-jarang bersihin masjid. Ini bagus ya Mas. Aduh, kata dia. Pegang-pegang semua. Biarin pel-pel loh sana. Bodoh amat. Takut bener saya dikiranya najis saya ini. Kan gitu kan? Wow, yang kayak gitu jangan diikuti. Kecuali tak polet-poletin pakai yang ada warnanya baru marah. Saya lewat doang. Itu was-wasannya terlalu tinggi. Walhasil bahwa untuk menghindari subhat ini ya itu tadi metodenya, ya. Cari dalil. Asalnya apa? Kalau asalnya haram, maka dia kuat ke haram. Seandainya ragu-ragu pada yang halal, tapi masih posisi ragu-ragu, maka dia haram. Gitu aja. Posisinya halal, tapi ragu-ragu haram apa enggak. Tapi keharamannya yuk masih ragu-ragu ya. Posisi awalnya adalah halal, ragu-ragu haram, belum yakin haram, ya maka boleh. Ini kita antara yakin dan ragu-ragu itu sama-sama kuat. Antara halal dan keharamannya sama-sama samar. Maka yang ketiga ini sebaiknya ditinggalkan. Tapi meninggalkan sesuatu yang samar itu tidak kemudian menyebabkan kita berlebihan dalam kehati-hatian atau berlebihan dalam terlalu selektif bahkan sampai memperturutkan bisikan-bisikan setan. Setan ya senang aja. Alah, jangan sholat di situ. Maksudnya biar kita jangan sholat. Ya kan gitu. Dia mah setan mah senang aja. Dan selama kita ragu-ragu, waktu kita sholat, ya mesti hatinya masih tetap ragu-ragu. Lah itu yang dicari setan. Begitu terakhirnya, saya tetap mau sholat, tapi masih bawa ragu-ragu, dibiarin sama setan. Los, biarin kamu sholat. Toh sholat kamu membawa keraguan. Udah cukup bagi dia. Bagi setan sudah cukup membuat kita umat Islam sholat dalam keraguan. Kalaupun saya tidak bisa membuat dia tidak sholat karena keraguan-raguannya, paling tidak saya bisa membuat dia sholat dalam keadaan ragu-ragu. Tujuannya cukup sampai di situ. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Adapun sabda Nabi yang mengatakan la ya'lamuhunna katsirun minan nas, mayoritas manusia tidak tahu tentang yang subhat itu. Ai la ya'lamu hukmuhunna. Maksudnya bahwa mayoritas kita umat manusia itu tidak tahu tentang hukumnya. Yuk karena gak jelas. Yang kita pelajari hanya yang halal dan yang haram. Yang subhat itu kita la ya'lamu hukmahunna minat tahlili wat tahrim. Tentang masalah itu orang nggak tahu ini hukumnya halal atau haram. Wa illa falladhi ya'lamu syubhati atau syubhati ya'lamuha min haitsu innaha muskilatun litaraddudiha baina umurin muhtamalin. Wa illa, maka orang yang tahu tentang syubhat itu adalah orang yang mengetahui tentang muskilah, permasalahan ya yang mungkin terjadi litaraddudiha atau berulangnya baina umurin muhtamalin, pada masalah perkara-perkara yang sama. Orang yang tahu syubhat itu orang yang tahu bahwa ini ada masalah. Ya. Ini masalahnya dapat menyebabkan kesamaran. Artinya dia punya ilmu untuk mengukur ini samar atau tidak. Fa idza alima bi ayyi aslin yaltahiqu dzala kaunuha sabhatun.
Maka apabila dia tahu dasarnya apa, asalnya apa, hukumnya apa, maka hilanglah kesubhatannya. Wa kanat imma minal halali au minal haram. Dan itu bisa saja hukumnya halal ataupun haram. Wa fihi dalilun ala anna syubhati laha ala anna syubhata laha hukmun khassun biha. Ini dalam hal ini menjadi dalil bahwa tentang syubhat itu ada hukum khusus, ada hukum tertentu. Yadullu alaihi dalilun syar'iyyun, yang ditunjukkan atasnya dalil-dalil syar'i, yumkinu ayyasila ilaihi ba'dun nas, yang memungkinkan sebagian manusia sampai kepada hukum tersebut. Kita cuma belajar halal, haram. Yang syubhat kita nggak pelajari. Tapi ada orang yang diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menetapkan ini samar. Ini mengandung dua kemungkinan hukum antara halal dan haram. Maka kalau dia punya ilmu untuk mengukur itu, gitu ya, maka ada hukum khusus tentang syubhat. Itu tadi di atas hukumnya, ya. Tetapi kan nggak semua orang tuh bisa paham tentang itu. Kalau orang beberapa orang diberi kesempatan, diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian bisa menetapkan apa yang harus kita lakukan. Apakah ini hukum asalnya haram yang kemudian keraguan-raguan pada hal yang halal? Apakah ini hukum asalnya halal tapi kemudian ragu-ragu pada yang haram? Apakah ini sebaiknya kami tinggalkan karena antara yang halal dengan yang haram sama-sama kuat? Itu ada orang tertentu yang bisa menetapkan itu. Kiai lah, ustadz lah misalnya gitu. Deal? Paham ya? Walhasil begini, untuk masalah yang syubhat itu sebaiknya kalau kita tidak bisa menetapkan sendiri berdasarkan pengetahuan kita, bertanya kepada yang lebih mengetahui. Ini bagaimana Ustaz? Sebaiknya saya mengambil sikap tentang masalah ini. Misalnya gitu. Itu apa itu namanya? Dalam masalah syubhat. Wa qawluhu faman ittaqa asy-syubuhati faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi. Barang siapa yang dapat menjaga syubhat, sungguh dia telah melindungi di agama dan kehormatannya. Mimma yustabihu, dari segala yang samar. Wa amma qawluhu wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Adapun ungkapan wa man waqa'a, barang siapa yang jatuh pada kesubhat maka dia jatuh pada yang haram. Fadzalika yakunu biwajhain. Hal itu dihadapkan pada dua keadaan atau dua kondisi. Ahaduhuma, salah satunya yang pertama, anna malam yattaqillah wa tajarra'a ala syubhati afadat bihi ilal muharramat. Ada orang yang tidak takut kepada Allah, terus basing. Tajarra' itu apa namanya? Bebas. Tidak terkontrol, basinglah untuk mengerjakan yang syubhat, maka orang itu akan jatuh kepada yang haram. Ini syubhat, tapi dia nggak ada kehati-hatian sama sekali, main basing aja. Islam, yang penting bukan haram, ya. Yang penting bukan haram, itu sikat baik. Nah itu maka bisa jatuh kepada perkara-perkara yang muharramah. Seperti wayah miluhu at-tasahul fi amriha alal jar'ati alal harami. Ada orang yang tasahul, menggampangin. Gitu aja kok. Tapi kan nggak haram sih. Nah misalnya gitu. Nah itu malah bisa jatuh kepada yang haram. Kama qala ba'dhum as-saghiratu tajurru
Al-kabirah. Dosa kecil itu bisa mengalahkan dosa besar. Wal kabirah dosa besar ngalahin kekufuran. Wa kama ru'ya al ma'asi yuridul ya itu. Di sini ba sih. Apa mananya? Baridul. Yurid mungkin ya. Wa al ma'asi yuridul kufra. Kemaksiatan itu akan menghendaki atau menuntun kepada kekufuran. Jadi apa namanya? Di situ apa namanya ya? La soghira ma'a la soghira ma'al tidak ada dosa kecil kalau diulangi diulangi terus menerus. Tidak ada dosa besar kalau diiringi dengan istighfar. Apa ya? Pas. Ya, wala kabira ma'al istighfar misalnya. Jadi dosa kecil itu kalau dikerjain terus menerus jadi dosa besar. Sebaliknya dosa besar itu akan hilang kalau diiringi dengan istighfar. Al-wajhu tsani anna min aktsari min muwaqa'ati asy-syubuhati azlamu alaihi qalbahu. Bentuk yang kedua adalah bahwa dari kebanyakan yang terjadi dalam masalah subhat. Apa itu? Sesuatu yang dapat azlamu alaihi qalbahu, yang dapat membayangi, menutupi, membuat gelap hatinya. Lifaqdani nuril ilmi wa nuril wara'i, karena kehilangan cahaya ilmu dan cahaya kewaraan. Fayaqau fil haram wa huwa la yash'uru bih, sehingga dia jatuh kepada keharaman dan tanpa menyadari bahwa dia sudah jatuh kepada keharaman itu sendiri. Ya, jadi tentang subhat ini hati-hati. Jangan-jangan amalan subhat kita itu bisa membawa kita selalu mengerjakan perkara-perkara yang haram, karena didasarkan kepada ketidaktakutan kita kepada Allah untuk mengerjakan yang subhat itu. Kalau udah sering, hati kita akan menjadi gelap. Nah, karena udah gelap, maka cahaya ilmu hilang, cahaya warok juga hilang. Loh, kalau begitu, maka dalam keadaan seperti ini, nanti pas ketemu yang benar-benar haram, udah nggak kerasa lagi. Kenapa? Karena biasa ngerjain yang subhat. Subhat biasa. Terus aja sampai kemudian cahaya hati dan cahaya waroknya hilang. Nah, pas waktu ketemu yang begitu, yang apa namanya? Yang pas ketemu yang haram, udah biasa dia. Udah biasa. Halal apa? Halal, haram, hantam. Ya kan ada kalimat begitu tuh kan? Halal. Itu biasanya diawali dengan yang subhat-subhat dulu tuh. Karena kalau langsung yang haram biasanya ngedredet badannya, gemeteran, takut dia. Gemeter, enggak boleh, takut.
Waktu coba kamu ingat pas waktu pertama kali nyolong duit bapak di kantong, coba. Dulu. Oh, kayak apa? Pertama lu ingat pertama? Ya kok? Pernah Pak ya? Ya sering. Ada pernah aneh. Ya, pas waktu pertama lo coba bayangin. Rasanya aduh. Kayak mana ya? Subhat kan kita kan. Walaupun padahal kan duit bapak tuh duit kita. Setuju nggak? Setuju. Ya kan nanti kita cuma kan subhat. Nanti juga dikasihin ke saya. Iya kalau dikasihin kamu, kalau dikasihin sama kakak kamu kan nggak jadi ke saya. Cuma kan kalau bapak saya mati kan nanti warisannya buat saya juga sebenarnya. Ya gitu kan. Pertama kali nyolong duit bapak itu luar biasa gemeteran gitu. Tapi besok karena nggak ketahuan, besok ngambil lagi 500. Besok 1000 nggak ketahuan, 5000. Udah biasa. Besok di kantong nggak ketemu, buka dompet. Dompet bapak masih, ya, masih dompet bapak, masih dompet ahli waris lah itu. Dari bapak kan ahli waris. Kalau kamu mati, bapak ada warisin harta kamu loh. Kan gitu kan? Anta wa maluka li abika. Kamu dan hartamu punya bapakmu. Oke, kita ini kan punya bapak kita kan. Makanya ada ulama bilang bapak ngambil duit anak tanpa izin boleh. Tapi kalau anak ngambil duit bapak tanpa izin duit bapak sendiri kok. Ya boleh nggak? Ya kok bingung? Hah? Boleh. Nggak boleh sama bapaknya. Oh nggak ketemu nggak boleh kena marah. Hukumnya? Boleh nggak? Subhat Pak. Subhan. Kamu yang bilang subhan. Sekarang tanya, beras yang ada di rumah itu beras siapa? Beras bapak. Beras bapak. Boleh nggak saya masak nasi pakai beras yang ada di bapak saya? Yang ada di rumah? Hah? Apa izin dulu? Boleh. Karena udah di sini. Belum tentu diizinin. Kapan izininnya? Makan lah. Pakai gas yang dibeli oleh bapak saya. Yang masak mie itu gasnya pakai duit yang dibeli, pakai gas yang dibeli oleh duit bapak saya, boleh enggak? Apa izin dulu? Enggak. Hah? Enggak. Enggak kan? Enggak. Nah, ya gitu. Tapi kan ada etika kalau sama bapak, masa yang ngambil terus-terusan. Ya kan? Yang menggunakan harta orang tua boleh sebenarnya. Ya? Nah, bapaknya kan makanya hukumnya nggak boleh sama bapaknya. Bapaknya yang nggak ngebolehin. Tapi dalam ini kan ada wilayah yang istilahnya wilayah yang jelas lah gitu, ada batasan. Nyatanya ya betul kan, nyatanya harta bapak itu nyatanya kita sering mengambil harta bapak tanpa izin. Itu tadi yang saya bilang, ya enggak? Betul, iyalah ngaku aja. Tapi nanti karena udah terbiasa, yang bikin ragu-ragu, bikin ini, besok-besok ngambil ngambil makanan kawan di lemari santri, udah biasa kan? Duit bapak saya jatah ambil. Makan gorengan digobelin di Darmaji maksudnya. Dar 5 matur siji. di warteg. Ambil banget siji. Warung Pak Nen. Digobelin bawahnya. Itu kalau terus-terusan nanti jangankan yang subhat, jangankan yang punya bapak sendiri gitu, nyolong punya orang, bahkan malak sudah gak kerasa lagi kalau cahaya ilmu dan cahaya waroknya hilang. Sehingga dalam keadaan seperti itu, fayaqau fil haram wa huwa la yash'uru bih. Dia akan jatuh kepada hal-hal yang haram tanpa merasakannya, tanpa terasa. Wa qad yusamma bidzalika idza tasabbaba minhu ila taqsir. Ya. Dan kadang yang seperti ini akan dihukumi berdosa idza tasabbaba minhu, kalau hal tersebut dapat menyebabkan kepada taksir, ya, pembatasan. Wa qaulu sallallahu alaihi wasallam karra'i yar'a haulal hima yashukku ay yaqa'a fi. Ya, adapun sabda Nabi
seperti penggembala yang menggembala di sekeliling tempat hima, batas tempat yang sudah dibatasi. Hada misalun darabahu li maharamillahi azza wa jalla. Ini adalah perumpamaan yang Allah yang diperumpamakan untuk menunjukkan keharaman atau hal-hal yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa asluhu annal arab kanat tahma mara'i limuwasiha. Biasanya tradisi orang Arab itu kalau dia buat pagar, kalau di dulu orang Arab itu biasa kalau buat pagar, kalau gembala itu dia buat pagar, ya untuk menghilangkan kepada mana tadi? Annal Arab kanat tahma mara'iya mawashiha. Biasanya orang Arab itu bikin pagar untuk membatasi dia mengembala biar hewannya nggak masuk ke wilayah orang lain. Jadi dibikin pagar. Wa yakhruju wa yakhruju bitau'idi bil uqubati liman qarabaha. Nah, terus orang Arab biasanya bikin pengumuman untuk ngancem kalau ada orang melewati batas pagar. Di pagar, ini tempat saya. Udah ya, dipasang di situ, do not entrance. Nah, ya gitu kan? Tidak boleh masuk, staff only. Sana gitu. Kecuali karyawan. Itu dia bikin. Yang masuk denda misalnya gitu. Biasa orang Arab dulu biasa begitu. Maksudnya jangan sampai punya. Itu sebenarnya kan fungsinya dua, melindungi hak dia, melindungi orang lain supaya tidak jatuh pada keharaman wong gembala di tempat orang yang lain misalnya. Fal khaif min uqubati sultan yab'adu bima syiyatihi an zalikal hima. Maka orang yang takut dengan iqab atau sanksi dari pemerintah, maka dia akan menjauhi yab'adu bima syiyatihi dalam mengembala hewan an zalikal hima dari sekeliling pagar atau batas itu. Waduh, kacau nih, jangan deket lah, nanti bablas lah, kira-kira gitu. Li'annahu in qaraba minhu fal ghalib al wuqu'u fi. Kenapa? Karena kalau dia dekat-dekat situ, kebanyakan seringnya malah masuk. Itu. Li'annahu qad tanfaradal fadatu wa tashaddatu wa tasaddatu syaddah wala yang dobit. Kenapa? Karena hal tersebut itu sudah sering dia tidak bisa mengawasi. Biasanya orang tersebut sendirian ngurusin tanfaridu, sendirian dalam menggembala hewan. Yang digembalanya banyak. Sehingga kemudian dia akan sulit untuk bisa mengawasi semua hewan ternak, hewan penggembalanya. Tasyuddu syaddah wala yang dobit. Dia tidak bisa juga menjaga. Yang dobit itu menjaga ya. Ada orang yang hafalannya kuat, namanya bahasa ininya
Dobit. Yang dobit dia sulit untuk mengawasi dan menjaga hewan ternak supaya tidak masuk ke wilayah orang lain. Wa hakadha maharimullahi azza wa jalla. Ini adalah bentuk dari pelarangan-pelarangan Allah Subhanahu wa taala. Wa hakadha maharamullahi azza wa jalla minal qatli war riba wasyirqab. Dan demikian pula pengharaman-pengharaman Allah Subhanahu wa taala dalam membunuh, riba, mencuri, syarbul khamar, minum khamar, wal qadzab, menuduh, al-ghibah, namimah, ya, wa nahwi dzalik, semuanya adalah bertujuan agar tidak jatuh kepada hal tersebut. Karena kalau jatuh pada hal-hal itu, maka akan ada ancaman yang menanti. Membunuh misalnya, itu ada ancamannya. Allah sudah buat batasan, jangan bunuh. Terus supaya orang tahu, terus meninggalkan membunuh orang lain, diberi ancaman. Apa ancamannya? Kisos. Jangan bunuh. Karena kalau kamu bunuh, dibunuh. Siapa yang bunuh? Yang melaksanakan kisos siapa? Pemerintah. Sultan. Ya allazina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatl al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi dan seterusnya. Riba gitu juga. Jangan makan riba. Karena kalau kamu riba, maka Allah kamu akan dilaknat. Allazi yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqah. Karena orang yang riba itu makan riba itu apa? Orang yang makan riba itu la yaqumuna kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Ya. Karena kalau kamu makan riba Sama ya, seperti kalau ya seperti orang mabuk nanti hari kiamatnya. Karena kamu kalau kamu makan riba berarti kamu ngajak perang sama Allah dan Rasulnya. Ya. Ya allazina amanu taqullaha wa dzuru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Fa illam taf'alu fa'dzanu biharbin minallah wa rasul. Jangan makan riba. Karena kata Allah, kalau kamu makan riba, maka kamu nantangin Allah dan Rasulnya perang. Kan gitu kan? Ya, diancam seperti itu supaya enggak riba. Itu juga mencuri. As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahum jazaa'an bima kasaba nakalam minallah. Ya Gus ya? Benar. Syarbul khamar. Enggak boleh minum khamar karena kalau kamu minum khamar, kamu akan berada pada ya salat kamu akan acak-acakan. Kamu enggak ingat sama Allah dan kamu akan dicambuk 40 kali. Malah Sayyidina Ali itu pernah menghukum 80 kali cambuk. Dan lainnya, qazaf, ghibah, namimah dan sebagainya. Ada semua. Keharaman ada semua ininya. Ketentuan-ketentuan dalam Al-Qur'an. Ya. Ya allazina amanu tattabi'u katsiran minaz-zann inna ba'daz-zanni ismun fala tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha yuhibbu ahadukum ayyakul lahma akhin maitan fakarihtumu dan lain sebagainya. Wa nahwi dzalik. La yanbaghi ayyahuma haulaha mukhafatal wuqu'i fi. Maka seyogianya tidaklah kita bergelumun, apa istilahnya ya, yahum itu. Ya, deket-deket lah gitu ya. Jangan kita berada di sekeliling hal-hal yang menjadi pengharaman Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Mukhafatal wuqu'i fiha, takut kita malah jatuh di situ. Jangan main di pinggir kali, takut nyemplung. Gitu. Jangan main dengan api. Jangan bermain dengan api, nanti terbakar. Barang siapa yang berteman dengan pandai besi, maka dia ikut bau
bawa besi. Barang siapa yang main dekat dengan tukang parfum, maka dia minta parfum biasanya. Wah iya, masa udah temenan nggak minta, masa masih beli? Udah teman kok masih beli? Bisa aja bapak ini loh. Ya kalau ada bisa minta, saya alhamdulillah. Wa yusiku bikasri shin mudhari ya. Sinnya kasroh yusik ya. Au syakka bi fathiha atau syakka boleh dibaca au syakka wahiyya min af'alil muqarabah. Wa yarta'u bi fathita bacanya yarta gitu maksudnya. Maknaha aklul masyiyah minal mar'i. Masyiyah itu hewan gembala ya. Wa yarta'u, dan jangan sampai hewan gembala itu makan di makan rumput di tempat orang lain ya, di wilayah orang lain. Wa asluhu iqamatuha fihi wa bastuha fil akal. Asalnya adalah iqamatuha fi, jangan sampai kita ada di tempat wilayah orang lain. Wa bastuha fil akal, kemudian dia bebas makan rumput di tempat orang. Wa qaulu sallallahu alaihi wasallam ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh. Ketahuilah bahwa dalam jasad itu ada segumpal daging, kalau dia bagus maka bagus pula seluruh jasadnya. Al hadis wal mudghah qit'atu minal laham, sepotong daging, kira-kira sepotong. Wa hiya qadru ma yamdughu al-madghah, yakni bidzalika sigru jarmiha wa yakni bidzalika saghura jarmuha wa azimu qadriha, atau saghiru jarmiha wa azimu qadriha. Daging itu bentuknya sih kecil, saghiru jarmiha, ukurannya kecil, bentuknya kecil, dagingnya juga kecil. Wa azimu qadriha, tapi kekuatannya sangat besar. Ya. Jadi segumpal daging itu physically hanya segumpal daging dibandingkan seluruh badan manusia, dia kecil. Tapi efek yang ditimbulkan, pengaruh yang ditimbulkan dari yang kecil itu sangat besar. Makanya di kalimat menggunakan ya saghiru jarmiha wa azimu qadriha. Wa salahat rawainahu bi fathil lam. Soluhat berarti ya. Solahat bi fathil lam. Wal qalb wa hiya aslu masdar. Al qalbu, segumpal daging itu adalah qalbu. Yusamma biha hadza al adwi sumiya bihi hadzal adwu alladhi huwa asraful a'dha'i li sar'atil khawatiri fihi wa taraddudiha alai. Disebut anggota badan ini dia al-qalb, disebut al-qalb karena merupakan al-adwu anggota badan alladhi huwa yang merupakan asraful a'dha, anggota badan yang paling mulia. Li sur'atil khawatir, di mana al-qalb itu cepat sekali khawatir. Ya bahasa kita ya khawatir ya. Ya khawatir apa? Goncangan gitu. Apa? Makanya qalb itu asal katanya dari qalaba yang maknanya bolak-balik. Ya gampang, cepat banget khawatir, cepat banget risih, cepat banget riskan, cepat banget berubah. Wa taraddudiha alai. Taraddud bolak-balik. Wa ansadda ba'dhum fi hadzal makna ma sammal qalbu illa min taqallubihi fahdhar 'alal qalbi min qalbi wa tahwidi. Ada syairnya gitu. Ma sumiyal qalbu illa min ma sumiyal
bu illa min taqallubihi fahdhar 'alal qalbi min qalbi wa tahwili. Wa khasallahu subhanahu wa ta'ala jinsil hayawan bihadzal adwi. Allah mengkhususkan jinsal hayawan bihadzal adwi, jenis hewan. Allah kira-kira apa ya? Allah mengklasifikasikan hewan itu karena adanya anggota badan ini. Kita ini, manusia ini juga disebut sebagai hewan. Ya, maka ada kalimat al-insan hayawanun natiq. Manusia adalah hewan yang bisa berbicara. Tapi yang membedakan manusia dengan hewan adalah qalb itu. Ya, maka Al-Quran bilang lahum qulubul la yafqahuna. Qalb kan? Bukan pakai akal kan? Pakai qalb. Jadi maka kemudian qalb ini yang kemudian dalam bahasa kita akal, pikiran, insting dan lain sebagainya. Wa auda'u fihi tanzimul masalihil maqsudah fatajidul bahaim ala ikhtilafi anwa'iha tadruku bihi masalihiha wa tamayyazu bihi madarriha min manafi. Jadi kita dispesifikasikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikhususkan oleh Subhanahu wa taala atas qalb ini, ya, atas qalbun. Nah, dengan qalb itu, ya, kita bisa menentukan mana aturan yang mendatangkan maslahat yang menjadi tujuan. Kalau yang lain nggak ngerti, kalau hewan yang lain nggak ngerti. Tapi kita bisa memberikan prioritas. Oh, ini maslahat, ini tujuan. Fatazidul bahaim ala ikhtilafi anwa'iha. Maka kita akan mendapati, kamu akan mendapati bahwa hewan ternak itu berbeda dengan manusia jenisnya. Kenapa? Karena dia tidak tahu mana yang maslahat, wa tamyizu bihi mudarraha min manafi. Dia tidak bisa membedakan mana yang mudarat, mana yang manfaat. Awalnya gitu. Summa khassallahu naw'al insan min sairil hayawan. Kemudian Allah mengkhususkan manusia dari seluruh hewan-hewan. Dengan apa? Bil aqli, dengan akal. Yaqiluna biha au adzanun yasma'una biha. Wa adhafahu ilal qalb. Akal itu disandarkan kepada qalb. Jadi qalb itu kerjanya akal. Jadi ini maksudnya akal itu bukan barang ini ya. Bukan barang jamit, bukan fisik. Akal itu kan kita kan sering bilang otak gitu. Otak kan ada barangnya ya, fisik. Terus akal itu kerja otak, misalnya gitu. Otak itu cuma yang menyalurkan saja. Ada anggota badan, anggota tubuh yang dalam bahasa Arab disebut dengan qalb, ya, yang fungsinya adalah apa itu? Maka kemudian kata kita qalb itu ada juga yang memaknai dia sebagai otak, karena otak fungsinya akal. Tapi ada yang bilang qalb itu adalah jantung. Yang jantung itu memotivasi otak untuk kemudian berpikir, memfungsikan akalnya. Ya macam-macam lah gitu. Kita kan sering bilang qalb itu hati ya. Benar. Nah, hati kan sering kita, atau jantung. Kalau pisang kolak, bukan kolak. 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 Bisa. Kalau bisa.
Faqala ta'ala afalam yusiru fil ardi fatakunu lahum qulubun yaqiluna biha aw adhanun yasma'una biha. Apakah mereka tidak melakukan perjalanan di muka bumi, maka mereka memiliki qulub, ya, qalbun, hati kan, menjelaskan hati kan gitu. Tapi qalbun dalam konteks ini akal, la yaqiluna biha, yang mereka bisa berpikir, atau mereka memiliki telinga yang dipakai untuk mendengar. Waqad ja'alallahul jawari musqaratan lahu wa muti'atan. Dan sungguh Allah telah menjadikan segala aktivitas al-jawari, segala aktivitas itu musakhkharatan lahu, tunduk kepada qalb itu, wa muti'atan, dan taat kepada instruksi qalb. Ya, kalau kemudian yang berfungsi itu adalah otak, ya berarti qalb maknanya dalam konteksnya adalah otak. Jadi kita ini semua tunduk pada instruksi qalb itu. Bahasanya qalb aja lah gitu. Qalbun itu. Fama istaqarra fi, dan fama istaqarra fi, dan dia akan tetap di dalam, kuat di dalam diri manusia. Dhahara wa alim, dhahara 'alaiha wa alimat ala ma'nahu inna khairan fa khairun wa inna syarran fa syarrun. Yang pakai otak itu akan diketahui hakikat dari segala sesuatu. Bahwa sesuatu yang baik mestilah otak atau qalb akan berkata itu baik. Sesuatu yang buruk, ya, maka qalb juga akan berkata itu adalah buruk. Jadi yang mengontrol aktivitas kita adalah, ya Allah, udah 9:30, bablas rupanya. Faida fahimta hadza dhahara laka qaulu sallallahu alaihi wasallam ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wa hiyal qalb. Kalau kamu paham tentang apa yang tadi sudah dijelaskan di atas, ya, maka kamu akan paham bahwa di dalam diri manusia ada segumpal daging yang punya fungsi untuk mengontrol baik buruknya aktivitas anggota tubuh. Nas'alullahal azim ayyusliha fasada qulubina. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa memperbaiki kerusakan dalam qalbu kita. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya wahai zat yang memutarbalikkan hati, qalb, tetapkan qalb kami atas agamamu. Ya musarrifal qulub, yang bolak-balik juga, Pak. sama ya, Sama. musarrif yang sarrif qulubana ila taat, yang mencondongkan, membuat mencondong, maka condongkan hati kami kepada ketaatan. Walhasil begini tentang qalb ini, ya, kita sepakati saja qalb ini maknanya dalam konteks ini otak misalnya, untuk memahami itu, ya, bahwa otak Allah anugerahkan kepada manusia sebagai instrumen anggota tubuh yang dapat mengontrol aktivitas manusia. Nah, nanti kita memang akan, ketika bicara otak, kemudian kita akan kesulitan ketika binatang juga ternyata punya otak. Dan yang paling enak tuh katanya otaknya. Ya kan gitu kan? Saking enaknya otaknya itu kemudian terus-terusan berulang kali dimakan, sehingga kemudian diberi nama otak-otak misalnya. Otak-otak enak nggak? Beda lagi. Oh, beda lagi ya? Tak kira sama. Yang satu aja otak tuh enak. Apalagi otaknya dua. Otak-otak. Yang sampai hari ini di Alquds menunya belum pernah otak-otak. Aduh. Yang hari ini ada menunya atu otak aja. Ini otak. Atu aja otaknya. Ya. Nah itu ketika waktu kita terjemahkan
kolab itu adalah otak, lalu kemudian hewan juga kan punya otak gitu. Lah terus fungsi otak pada hewan itu sebagai apa? Kan gitu ya? Kan bertanya kepada itu. Maka kemudian dari tadi saya terjemahkannya kolab gitu supaya kita nggak lari dari makna hadisnya, bahwa hadis menggunakan kata kolab. Sedangkan kolab sendiri kadang diartikan sebagai hati, kadang diartikan sebagai jantung. Makanya kita pakai kalimat kolab itu. Tapi yang punya fungsi untuk mengatur itu semua adalah kolab. Walaupun ada yang mengatakan jantung yang mengatur semua, terus kemudian mengirimkan sinyal yang kemudian dikirim ke otak, otaklah yang memberikan instruksi.